أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عَمَّ يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا.
dinilai sedekah oleh Allah Subhanahu. Wajah yang ringan dan ceria dinilai sebagai suatu kebaikan, suatu kebajikan. Larang untuk meremehkan dan memandang enteng kebaikan-kebaikan yang terdapat di dalam syariat agama kita. Itu disebabkan karena tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tujuan semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar semua manusia melakukan kebaikan-kebaikan dan menghindari keburukan. Dalilnya sangat banyak di dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Mulk ayat 2 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal tersebut. Di dalam surah Hud ayat ke-7 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal tersebut. Demikian pula di dalam surah Al-Kahfi ayat ke-7 Allah juga menyebutkan hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat ke-7, "Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala." Dan sesungguhnya kami menciptakan apa-apa yang ada di muka bumi ini sebagai perhiasan untuknya, dan untuk menguji siapa di antara mereka yang paling baik amalannya. Jadi, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menyaksikan atau menikmati keindahan dunia yang telah Allah ciptakan ini agar kita berbuat yang terbaik. Maka jangan pernah meremehkan dan memandang enteng kebaikan. Karena untuk itulah kita diciptakan. Di dalam surah Az-Zariyat ma'asyiral muslimin ayat 56 yang oleh seseorang yang menganggap atau dianggap dukun mengatakan ini terdapat dalam surah An-Nas, padahal dia keliru, dia salah. Yang dia terjemahkan adalah surah Az-Zariyat ayat 56. "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Karena tujuan kita hidup di dunia ini adalah semata-mata beribadah, maka jangan pernah meremehkan kebaikan. Sekecil apapun kebaikan itu, sesederhana apapun kebaikan itu, maka jangan pernah meremehkannya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ciri orang-orang beriman, ciri orang-orang saleh. Mereka itu sifatnya yusari'una fil khairat. Sifat ini ma'asyiral muslimin kita bisa temukan di dalam surah Ali Imran ayat 114. Juga terdapat dalam surah Al-Anbiya ayat 90. Juga terdapat dalam surah Al-Mu'minun ayat 61. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 61 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun." Mereka-mereka itu adalah orang-orang yang bersegera, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Wa hum laha sabiqun, dan mereka-mereka itu bersaing, berlomba di dalam melakukannya. Orang-orang yang berlomba ma'asyiral muslimin itu sama sekali tidak meremehkan waktu yang mereka miliki dalam perlombaan itu. Ada nggak orang yang berlomba dia mau undur-undur gasnya? Sejenak saja pada saat mesti gas itu dipacu. Dia tidak akan mungkin mengundurkannya. Kecuali
pada kondisi-kondisi tertentu di mana dia harus mengundurkannya. Tapi setelah itu dia akan segera tancap, ma'asyiral muslim. Maka demikian pula kita sesungguhnya di dunia ini. Kita sementara berpacu dan berlomba dengan usia kita yang tidak pernah berhenti untuk terus berputar dan bergerak sampai kepada finishnya di suatu hari nanti. Kita berlomba dengan waktu yang bagian daripada usia kita untuk mengumpulkan amal-amal kebajikan. Maka jangan sampai kita terlena dengan dunia ini sehingga kita tidak mengumpulkan kebaikan-kebaikan yang untuknya lah kita diciptakan dan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pentingnya memotivasi diri untuk terus melakukan kebaikan demi kebaikan, hingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu. Rasulullah bersabda, "Ittaqun nara walau bisyiqqi tamratin." Berlindunglah kalian dari neraka, atau takutlah kalian terhadap neraka meskipun itu dengan sepotong kurma. Subhanallah. Sepotong kurma, ma'asyiral muslimin, yang disedekahkan oleh seseorang. Sedekah sederhana itu, ma'asyiral muslimin, dapat membentengi dan melindungi seseorang dari ancaman neraka. Maka dia mesti melakukannya di dunia ini, dan dia tidak boleh meremehkan sedekah sepotong kurma, apalagi sebiji kurma. Dia tak boleh meremehkan sedekah sepotong roti, apalagi satu buah roti lengkap. Begitu pentingnya kebaikan-kebaikan untuk terus kita kumpulkan, ma'asyiral muslimin, semasa hidup kita di dunia. Lalu Rasul mengatakan, fa illam yajid, jika dia tidak menemukan meskipun sepotong kurma, apa yang harus dia lakukan demi melakukan kebaikan? Apa yang harus dia perbuat demi mengerjakan kebaikan? Rasulullah mengatakan, fa bi kalimatin thayyibatin, maka hendaklah dia melakukan kebaikan itu meskipun hanya dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah, ma'asyiral muslimin. Apa di antara kalimat thayyibah itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Di setiap pagi, setiap kalian itu wajib bersedekah atau menunaikan sedekah untuk setiap persendian tubuh kalian. Jadi persendian tubuh kita ini setiap hari harus dikeluarkan sedekahnya. Berapakah persendian tubuh kita? Sekitar 360 persendian. Berarti 360 kali kita harus bersedekah dalam setiap harinya. Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Apakah hanya dengan uang sedekah itu? Tidak. Rasulullah mengatakan, fa kulli tasbihatin sadaqah. Maka dengan satu kali tasbih mengucapkan subhanallah itu dihitung sebagai sedekah. Wa bi kulli tahmidatin sadaqah. Pada setiap kalimat tahmid, ucapan alhamdulillah itu dinilai sebagai sedekah. Wa bi kulli tahlilatin sadaqah. Dan setiap kalimat tahlil, ucapan la ilaha illallah, itu juga kata Rasulullah sedekah. Wa bi kulli takbiratin sadaqah. Bagi setiap ucapan takbir Allahu Akbar,
itu juga dinilai sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah. Mengajak pada kebaikan itu juga sedekah. Wa nahyun 'an munkarin sadaqah. Dan melarang dari kemungkaran, melarang dari dosa, itu juga sedekah. Semua ini ma'asyiral muslimin adalah kalimat thayyibah. Kalau kita nggak punya duit untuk bersedekah, melakukan kebaikan dengan bersedekah, maka hendaklah kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Apa itu kalimat thayyibah? Zikir dan doa. Itu adalah kalimat thayyibah. Mengajak seseorang kepada kebaikan atau mengingatkannya untuk melakukan kebaikan, itu juga sedekah. Demikian pula mencegah ia melakukan keburukan, kejahatan dan kemaksiatan, itu adalah sedekah. Lalu Rasulullah mengatakan, wa yujzi'u min dzalika kullihi rak'atani yarka'uhuma fid duha. Dan semua itu akan ditutupi dan disempurnakan oleh 2 rakaat salat yang dia kerjakan di waktu duha. Jadi ketika dia melaksanakan 2 rakaat salat duha, tunai, sempurna sedekah setiap harinya untuk menutupi kewajiban sedekah seluruh persendian tubuhnya. Artinya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang sama sekali tidak diperkenankan di dalam syariat agama kita meremehkan dan memandang enteng kebaikan-kebaikan al-ma'ruf yang dianjurkan di dalam syariat kita. Lalu ma'asyiral muslimin, kebaikan yang bagaimana atau al-ma'ruf yang bagaimana yang dikategorikan sebagai kebaikan yang tak boleh diremehkan? Para ulama kita ketika mendefinisikan al-ma'ruf, mereka mengatakan al-ma'ruf itu adalah kullu ma urifa bisyar'i annahu khairun. Segala sesuatu yang diketahui melalui syariat bahwa dia itu adalah kebaikan. Jadi barometernya, ukurannya, standarnya sesuatu itu dinilai baik adalah syariat. Sekali lagi ma'asyiral muslimin, sesuatu itu dinilai baik atau ma'ruf, ukurannya bukan perasaan, ukurannya bukan pikiran, ukurannya bukan budaya, tetapi syariat. Maka al-ma'ruf itu adalah kullu ma urifa bisyara'i annahu khairun. Segala sesuatu yang dikenali dengan syariat ini bahwa dia adalah kebaikan. Sebab ma'asyiral muslimin, ada pada budaya tertentu mereka yang menganut budaya itu sepakat mensifati suatu perbuatan adalah kebaikan. Namun syariat agama kita tidak memandang perbuatan itu sebagai al-ma'ruf atau kebaikan. Maka kita tidak boleh memuja-mujanya, memuji-mujinya, apalagi melestarikannya. Karena itu bertentangan dengan penilaian syariat. Jadi kita hanya menilai kema'rufan, kebajikan, kebaikan sesuatu itu menurut syariat agama. Manakala ia bertentangan dengan syariat agama, sekalipun seluruh manusia, sama dengan jin-jinnya, mensifati perkara itu kebaikan, maka kita tidak menilainya sebagai kebaikan. Oleh karenanya, kita tidak menyanjungnya, kita tidak memuliakannya, kita tidak menganjurkannya, apalagi melestarikannya. Yang hanya kita sanjung, yang hanya kita akui dan kita lestarikan, kita anjurkan untuk dilakukan adalah
segala sesuatu yang dinilai dan dipandang oleh syariat agama ini sebagai al-ma'ruf atau kebajikan. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita ini semestinya dan seharusnya berputar pada poros kebaikan. Artinya di setiap waktu yang berlalu dalam kehidupan kita ada kebaikan demi kebaikan yang kita lakukan di dalamnya. Tidak ada waktu yang berlalu ma'asyiral muslimin dari usia kita kecuali pada waktu itu, sesingkat apapun, sedetik dari waktu itu, kecuali di dalamnya ada catatan kebaikan. Bahkan kita ingin setiap catatan kebaikan yang tersimpan pada setiap detik dari waktu kehidupan kita itu, pahalanya berlipat ganda dan memberatkan timbangan amal kebajikan kita. Dan hal itu ma'asyiral muslimin tidak mesti dengan melakukan amalan-amalan yang spektakuler, dengan biaya yang mahal, dengan energi yang besar, dengan waktu yang lama dan panjang. Hanya sekedar
yang muslimin mereka sudah minta kepada Allah kesempatan itu. Permintaan ini ma'asyiral muslimin rekam di dalam Al-Qur'an di dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Di dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarak." Sehingga ketika kematian mendatangi salah seorang di antara mereka, apa yang mereka katakan? Rabbi irji'un, ya Allah kembalikanlah kami. Kembali hidup. Untuk apa? La'alli salihan fima taraktu. Agar aku dapat melakukan satu kesalehan yang dulu aku tinggalkan. Kenapa dia tinggalkan kesalehan itu? Karena dia anggap enteng, dia anggap remeh, maka dia tinggalkan. Anda punya uang 1 M, setengah M-nya ada di rekening, setengah M-nya ada di berkas, ada juga di dompet Anda. Terus jalan-jalan ketemu uang 100 rupiah, 100 rupiah ketemu, Anda mau ambil? Orang kaya itu mau ambil, kita 100 rupiah mau ambil? Dia tidak akan. Kenapa dia tidak mau ambil 100 rupiah? Kenapa? Dia pandang enteng, dia pandang remeh itu 100 rupiah. Subhanallah. Nanti ada orang-orang ma'asyiral muslimin yang menyadari bahwa ternyata satu kalimat zikir itu sangat amat berharga, lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kapan? Ketika dia sudah dapat menyaksikan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita bisa buka ya, di dalam surah As-Sajdah ayat 12 pengakuan mereka itu. Intinya, pada saat kematian datang, orang-orang yang dahulu meremehkan dan meninggalkan kebaikan-kebaikan itu memelas meminta kepada Allah kesempatan. Berapa lama kesempatan yang diminta untuk satu kesalehan? Seperti yang kita coba tadi, bahwa ternyata untuk mengucapkan subhanallah bihamdi subhanallahil azim tidak membutuhkan waktu lebih daripada 1 menit, bahkan tidak cukup 1 detik. Apa jawaban Allah atas permintaan ini? Tragis. Kalla inna kalimatun wa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sekali-kali tidak. Apa yang mereka ucapkan itu hanyalah alasan dan dalih yang mereka katakan. Dan di belakang mereka ada barzakh yang tidak bisa dilampaui, dilewati sampai hari berbangkit. Ma'asyiral muslimin, apakah mereka setelah itu berhenti meminta? Ketika Allah Subhanahu wa taala menolak permintaan mereka, ketika ajal mereka tiba, ditolakkan permintaannya, apakah mereka berhenti minta? Ternyata mereka tidak berhenti memintanya, ma'asyiral muslimin. Mereka memintanya lagi. Kapan? Ketika berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah As-Sajdah ayat 12 Allah berfirman, ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند
'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Minta lagi, jika engkau melihat orang-orang yang banyak melakukan dosa karena meremehkan kebaikan-kebaikan, di hadapan Tuhan mereka menundukkan kepalanya dalam keadaan terhina. Mereka mengatakan, Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna, sekarang kami sudah lihat, wa sami'na, sekarang kami sudah mendengar apa yang dahulu engkau janjikan dan ancamkan. Farji'na na'mal salihan, wahai Tuhan kami, kembalikan kami agar kami bisa melakukan kesalihan. Inna muqinun, sesungguhnya kami sekarang ini sudah yakin. Subhanallah. Keyakinan itu ma'asyiral muslimin hanya bermanfaat bagi seseorang jika dia aplikasikan dan dia amalkan semasa hidupnya di dunia. Kalau udah mati, keyakinan tak berguna dan tak bermanfaat. Maka amalkan memanglah keyakinan Anda sepanjang Allah masih meminjamkan usia hidup di dunia. Sebab setelahnya keyakinan itu permintaan ini juga ditolak oleh Allah, ya kan? Ditolak oleh Allah. Apakah mereka berhenti meminta setelah ditolak? Ternyata tidak, ma'asyiral muslimin. Mereka minta lagi kepada Allah. Kapan? Ketika mereka sudah diberdirikan di hadapan neraka. Tadi di hadapan Allah, sekarang sudah di hadapan neraka. Wa'iyadzubillah. Dalam surah Al-An'am ayat ke-27, Allah Subhanahu wa taala menceritakan peristiwa itu. وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Seandainya engkau melihat mereka ketika dijadikan berdiri di hadapan neraka, faqalu, maka mereka segera berkata, ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina. Seandainya kita dikembalikan ke dunia dan kita tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kita lagi. Wa nakuna minal mu'minin, dan kami pasti akan menjadi orang-orang yang beriman. Ternyata mereka minta lagi dikembalikan. Mereka berharap dikembalikan, tetapi permintaan itu ditolak oleh Allah. Apakah mereka berhenti meminta? Ternyata tidak berhenti, ma'asyiral muslimin. Dari pinggir neraka mereka dicampakkan masuk ke dalam neraka. 70 tahun lamanya barangkali mereka baru tiba di kerak. Dibawa kerak neraka, mereka minta lagi, ma'asyiral muslimin. Di dalam neraka mereka minta lagi kesempatan. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 107 dan 108, Allah Subhanahu wa taala menceritakannya kepada kita. Mereka mengatakan, Rabbana akhrijna minha fa in 'udna fa inna zalimun. Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka ini. Setelah kami keluar, kami kembali lagi ke sini. Tunggu, kami benar-benar orang yang zalim. Artinya mereka mengatakan, kalau kami dikembalikan ke dunia, kami tidak akan kembali lagi ke neraka. Kami akan benar-benar memanfaatkan usia hidup yang singkat itu untuk hanya beribadah. Apa jawaban Allah atas semua permintaan ini? Allah mengatakan, qala khsamu fiha wa la tukallimun. Tinggallah kamu abadi, terhina di dalam, dan jangan bicara lagi. Jangan bicara lagi. Apakah mereka benar-benar berhenti berbicara? Subhanallah. Justru setelahnya mereka menjerit dan berteriak meminta kepada Allah, memaksa. Hal itu diabadikan oleh Allah dalam surah Fatir ayat 7. Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal. Mereka pun di dalamnya berteriak menjerit, berkata, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka ini. Na'mal salihan, agar kami bisa melakukan satu kesalihan. Ghairal ladzi kunna na'mal, selain dari apa yang dahulu kami lakukan. Apa yang dahulu mereka lakukan? Kejahatan.
kemaksiatan, dosa dan pelanggaran. Karena mereka meremehkan kebaikan. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala atas permintaan mereka ini yang sampai teriak-teriak histeris itu? Jawabannya tragis, ma'asyiral muslimin. Allah berfirman, "Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akum nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimin min nasir." Belum cukupkah kami memberikan kepadamu usia hidup yang panjang? 60 tahun itu bukan waktu yang singkat. Pada rentang usia itu seseorang bisa merenung dan berpikir, apa yang semestinya dia renungkan? Apa semestinya yang dia pikirkan? Bukan tentang makanan dan minumannya semata. Bukan tentang penghasilannya semata. Bukan tentang rumahnya yang mesti dan harus dibesarkan, ditingkatkan, dilengkapi fasilitas. Tetapi yang mesti selalu dia ingat dan dia renungkan adalah akhir kehidupannya di dunia ini, kematian. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aksiru min dzikri hadhihi ladzat." Perbanyaklah oleh kalian merenung dan berpikir, mengingat-ingat tentang sesuatu yang dapat menghancur leburkan segala kenikmatan. Apa itu? Kematian. Sebab ketika seseorang mengingat-ingat dan merenungkan kematiannya, itu akan memotivasi dia untuk beramal. Bahkan subhanallah, kita dianjurkan untuk mengingat kematian minimal 5 kali sehari. Setiap kita melaksanakan sholat. Shallu sholata muwaddi'in, kata Rasul. Sholatlah kamu seperti sholat orang yang mau mati. Orang yang mau dieksekusi mati itu masyarakat muslim, kan dia minta kesempatan melaksanakan 2 rakaat sholat. Kira-kira yang mana paling khusyuk dia laksanakan sholat itu? Ketika dia menghadapi kematian sebentar setelah salam langsung ditembak mati, atau ketika bulan Ramadan tahun yang lalu? Yang mana kira-kira paling khusyuk? Pada saat dia menghadapi kematian, itu yang paling khusyuk. Nah, ma'asyiral muslimin, kalau kita senantiasa merenungkan kematian setiap waktu dan setiap saat, itu akan memotivasi kita untuk beramal dan tidak meremehkan kebaikan. Nah, apakah setelah permintaan mereka ini yang mereka sampaikan dengan jeritan histeris ditolak oleh Allah, mereka berhenti? Ternyata tak berhenti, ma'asyiral muslimin. Mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi permintaannya agak lucu. Allah Subhanahu wa taala merekam permintaan itu. Mereka meminta di dalam neraka untuk dimatikan saja. Tidak ada kesempatan, tidak ada peluang untuk keluar, akan diadab. Maka mereka minta dimatikan saja. Diadablah tapi sampai mati. Lucu permintaannya kan? Minta mati, ma'asyiral muslimin. Permintaan ini direkam dan diabadikan ayat ke-77 dan 78. Wa nadaw ya malikul yaqdi 'alaina rabbuk qala innakum makithun. Mereka meminta bukan lagi langsung kepada Allah, tapi minta perantaraan lewat malaikat Malik. Wahai Malik, berdoalah kepada Tuhanmu agar Tuhanmu mematikan kami saja. Apa jawabannya? Qala innakum makithun, kamu akan abadi selamanya di dalam. Tidak ada mati-mati. Subhanallah. Diperlihatkan nanti kepada mereka bahwa kematian itu disembelih dalam bentuk domba sampai kematian itu mati. Jadi tidak ada kematian di akhirat, ma'asyiral muslimin. Apakah setelah mereka yakin bahwa mereka tidak akan mati-mati melalui azab dan siksa yang demikian dahsyat itu, tidak mati-mati, mereka berhenti meminta? Ternyata masih meminta, ma'asyiral muslimin. Apa permintaan mereka? Mereka mengatakan, meskipun kita ini abadi dalam azab, tapi mintalah liburan sehari. Subhanallah, minta liburan, ma'asyiral muslimin. Bukan hanya anak sekolah yang minta liburan. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan permintaan itu. Dalam surah Ghafir ayat 49.
Allah berfirman, "Wa qala alladziina fin naari li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab." Dan berkatalah orang-orang yang berada di dalam neraka kepada penjaga neraka dari malaikat-malaikat Allah, "Ud'u rabbakum." Berdoalah kalian wahai para malaikat penjaga neraka ini kepada Tuhan kalian, yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab, meringankan kami sehari aja dari azab. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan, "Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghaira liyadhuqul 'adzab." Sesungguhnya orang-orang kafir yang mengingkari ayat-ayat kami, nanti kami akan cemplungkan mereka ke dalam jahanam. Setiap kali matang dan hangus kulit mereka, kami segera ganti kulit berikutnya agar mereka terus merasakan azab. Subhanallah, tidak ada liburan ma'asyiral muslimin. Allah akan ganti terus kulit mereka sampai mereka terus merasakan azab. Apakah setelah itu mereka berhenti meminta? Ternyata mereka tidak berhenti meminta, ma'asyiral muslimin. Mereka masih meminta. Apa yang mereka minta? Terakhir, permintaan terakhir. Setelah mereka mengetahui tidak ada liburan dari azab ini. Apa permintaan terakhirnya? Lucu. Mintaannya sekarang bukan sama malaikat. Mintaannya sama penghuni surga. Allah memberikan permintaan ini dalam surah Al-A'raf ayat 50 dan 51. وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ. Berkatalah penduduk neraka terhadap kepada penduduk surga, "An afidu 'alaina minal ma'." Berikanlah kami sedikit dari air yang kalian cicipi, yang kalian nikmati dalam hidup. Kasih kami air. Atau apa yang direzekikan oleh Allah kepada kalian. Minta, ma'asyiral muslimin. Itu permintaan terakhir. Minta sama penghuni surga. Apa jawaban penghuni surga untuk mereka? Qalu inna Allah harramahuma 'alal kafirin. Penduduk surga mengatakan, sesungguhnya keduanya, air dan seluruh rezeki yang ada ini yang kalian minta, Allah telah haramkan bagi orang-orang. Mungkin kita mengatakan, oh orang Yahudi, orang Nasrani, bla bla bla. Bukan, ma'asyiral muslimin. Jawabannya, alladzina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iban wa gharratuhumul hayatud dunya. Yaitu orang-orang yang dahulu menjadikan agamanya sebagai candaan dan permainan. Dianggap enteng ini agama ini. Dan mereka terlena dan tertipu dengan kehidupan dunia. Kehidupan dunia yang kita saksikan dan dinikmati kadang membuat seseorang menganggap remeh agamanya sendiri dan menjadikan agamanya sebagai candaan dan bahan ejekan. Maka waspadalah ma'asyiral muslimin di sisa-sisa usia kita ini yang kita tidak ketahui kapan berakhir. Jangan sampai kita terlena dengan kehidupan dunia dan pada akhirnya hal itu membuat kita meremehkan dan memandang enteng syariat agama kita sendiri. Demi menyempurnakan majelis ini, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.